Awalnya saya cuma ingin tempat tinggal yang murah, nggak mewah, yang penting bisa tidur dan aman. Di Bekasi saya nemu kontrakan pojok cuma 200.000 per bulan. Murah banget kan? Tapi, nggak ada yang bilang harga murah kadang datang dengan bayaran yang lebih berat dari uang. Bayaran yang harus dibayar pakai nyawa atau kewarasan. Kontrakan ini punya satu pintu yang katanya nggak boleh ditutup. Tapi saya tutup. Dan sejak malam itu, hidup saya nggak pernah tenang lagi. Kalau kamu pikir ini cuma cerita hantu biasa, lebih baik kamu matikan sekarang. Tapi kalau kamu berani, saya akan ceritakan semua dari awal sampai akhir. Karena mungkin yang saya alami bisa kejadian juga ke kamu. Pindah ke Jakarta memang tidak pernah mudah. Aku, Ardi, adalah seorang pegawai magang yang baru saja diterima di sebuah perusahaan logistik di kawasan Cakung. Gajiku belum tetap, kontrakku masih percobaan, dan aku harus mencari tempat tinggal yang murah dan terjangkau. Bekasi jadi pilihan karena dekat dengan lokasi kerjaku dan biaya hidupnya lebih rendah dibanding pusat kota. Suatu sore, saat scroll aplikasi iklan baris, aku menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Kontrakan satu petak di daerah Bintara, Bekasi. Hanya Rp200.000 per bulan. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghubungi nomor yang tertera. Seorang ibu-ibu menjawab. Namanya Bu Erna. Suaranya pelan, agak berat, seperti menahan batu. Dia bilang rumah itu sudah lama kosong dan dia sangat butuh penyewa. Ada air, listrik, dapur, kamar tidur, ruang tamu kecil. Tapi jangan banyak tanya ya mas. Kalau cocok, silakan tinggal. Jujur saja, aku merasa aneh. Tapi rasa penasaran dan kantong kering mengalahkan logika. Esok harinya aku datang langsung ke lokasi. Rumahnya berada di ujung gang kecil yang hanya bisa dilalui motor. Kontrakan itu menyendiri di pojokan, dipagari dinding kusam setinggi dada. Temboknya agak retak di bagian atas tapi tidak terlihat mengkhawatirkan. Yang membuatku sedikit merinding adalah suasananya. Gang tersebut seperti terpisah dari hiruk-pikuk Bekasi. Sepi. Sangat sepi, bahkan tidak terdengar suara anak-anak atau televisi dari rumah tetangga. Kontrakan itu sendiri tidak terlalu buruk. Ada satu kamar tidur kecil dengan ventilasi yang menghadap ke gang, ruang tamu sempit dengan lantai keramik lama, dan dapur mungil di belakang yang menyatu dengan kamar mandi jongkok. Bau apek tercium samar seperti ruangan yang sudah lama tidak ditinggali. Bu Erna tidak banyak bicara saat serah terima kunci. Ia hanya bilang, kalau malam, tutup saja semua jendela, jangan lupa baca doa. Aku mengangguk saja. Aku pikir itu cuma nasihat biasa. Tapi malam pertama tinggal di sana, aku mulai merasa aneh. Sekitar pukul 11 malam, aku baru saja selesai beberes dan rebahan. Aku belum terbiasa tidur cepat, jadi ku buka YouTube di ponsel sambil mengunyah sisa roti tawar dari makan malam tadi. Lampu kamarku padamkan, hanya tersisa cahaya dari layar HP. Tiba-tiba, aku mendengar suara brum samar dari luar jendela. Suara mesin motor menyala, padahal aku yakin tidak ada siapa-siapa di gang tadi. Awalnya kupikir ada tetangga pulang larut, tapi suara itu tak berpindah. Hanya terus menyala, tanpa bergerak, tanpa gas, hanya seperti mesin yang menyala diam di tempat. Kubiarkan saja. Tapi lama-lama, suara itu berhenti mendadak, seperti dicabut paksa. Aku mulai gelisah. Ku tengok ke jendela. Gelap. Tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar di luar kontrakan. Tapi langkahnya aneh. Tidak seperti sandal atau sepatu biasa. Lebih seperti seretan pelan. Cek, cek, slap, slap. Aku diam. Jantungku berdetak makin cepat. Kau tahan napas berharap itu cuma imajinasi karena lelah. Tapi kemudian, aku mencium sesuatu. Bau bunga melati, pekat,
menyengat. Bau itu tidak wajar, bukan dari sabun atau pewangi. Bau ini seperti bunga tabur, kuburan. Keesokan harinya aku coba bersikap biasa saja. Ku bersihkan dapur, beli lilin aroma di minimarket, dan mengalihkan pikiranku ke kerjaan. Tapi malam berikutnya, gang itu terasa lebih sunyi, seperti tidak berpenghuni. Dan hal yang paling mengganggu, lampu dapur tiba-tiba menyala sendiri jam 2 pagi. Aku ingat betul sudah mematikannya. Aku bahkan sempat memastikan sebelum tidur. Aku bangun dan berjalan ke dapur. Jantungku terasa berat ketika kulihat ke arah dapur dari balik tirai kamar. Aku sempat terdiam. Ada bayangan putih melintas dari arah kamar mandi. Cepat sekali. Hampir tak tertangkap mata. Aku menggosok mataku memastikan aku tidak mengigau. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi lampu kembali padam sendiri saat aku mendekat. Aku tidak punya keberanian untuk mengecek ke kamar mandi. Aku hanya kembali ke kasur, menarik selimut hingga ke kepala, dan pura-pura tidur. Keesokan paginya, aku menghubungi Bu Erna. Aku ingin tanya apakah kontrakan ini pernah ada masalah. Tapi jawabannya hanya, kalau Mas takut ya tinggal pergi. Saya nggak maksa kok. Nada suaranya datar, seperti tidak peduli. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa harga kontrakan ini begitu murah, dan kenapa semua tetangga seperti enggan menyapa. Sore itu, aku duduk di teras berharap ada orang lewat yang bisa kuajak ngobrol, tapi hanya angin yang membelai pucuk daun pisang di samping pagar kecilku. Lalu aku melihat sesuatu dari kejauhan. Di ujung gang, di balik tembok tinggi yang penuh lumut, aku melihat kilatan cahaya, seperti refleksi plastik yang tersangkut pohon. Aku pikir itu cuma kantong kresek. Tapi saat aku memperhatikan lebih lama, benda itu berkedip, kedipan yang terasa sengaja. Aku berdiri, berniat mengeceknya. Tapi saat aku melangkah keluar pagar, benda itu tidak ada lagi. Malam itu, aku tidur lebih cepat. Aku paksa diriku agar tidak terjaga lewat tengah malam. Tapi saat jam menunjukkan pukul 12.06, aku terbangun karena mendengar suara tangisan. Tangisan perempuan. Pelan, tertahan, sakit. Aku tahu itu bukan dari mimpiku. Suaranya nyata. Dan sepertinya berasal dari dapur. Tangisan itu terus mengalun, lirih, memohon. Kadang terdengar seperti suara anak kecil, kadang seperti perempuan tua. Aku menahan napas. Punggungku dingin. Badanku seperti lumpuh. Aku tidak bisa bergerak. Tangisan itu berhenti dan digantikan oleh suara ketukan pelan dari jendela kamar. Tok, tok, tok. Aku tahu, aku tidak sendiri malam itu. Suara ketukan di jendela itu seperti gema dalam kepala. Tidak keras tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku kaku. Tok, tok, tok. Aku tidak bisa bergerak. Bahkan mengedipkan mata pun terasa berat. Rasa takut yang menyergap seperti tangan dingin yang mencengkeram tengkukku. Di antara remang kamar, hanya cahaya samar dari lampu jalan luar yang menembus tirai tipis jendela. Di balik sana, di balik kain tipis yang bergoyang oleh angin, aku tahu ada sesuatu. Lalu, suara itu datang lagi, tangisan, lebih pelan, tapi lebih jelas. Perempuan, isakannya dalam, lirih, seperti orang yang kehabisan harapan. Dan kali ini, aku yakin betul, suaranya berasal dari balik jendela. Dengan perlahan, kupaksakan tubuhku bergerak. Selimutku sibak pelan. Kakiku terasa berat ketika kuturunkan dari ranjang. Langkahku gemetar saat mendekat ke jendela. Aku ingin berani, tapi setengah diriku berharap tidak melihat apa-apa. Kutarik tirai pelan-pelan, dan di balik kaca itu, ada wajah perempuan, pucat, kusam, dengan rambut panjang acak-acakan menutupi sebagian wajah.
Tapi yang paling mencolok, matanya membelalak, menatap lurus ke arahku, tanpa ekspresi, tanpa emosi, tapi juga tidak berkedip. Aku menjerit dan terhuyung ke belakang, menabrak meja kecil di samping ranjang. Gelas air jatuh dan pecah. Kacanya berserakan di lantai. Tapi aku tidak peduli. Saat aku menoleh kembali ke jendela, wajah itu sudah hilang. "Mas, kamu kenapa?" Istriku, Rika, membuka pintu kamar dengan panik. Ia datang bersama adik perempuannya, Anissa, yang menginap sejak 2 malam lalu. Ada yang lihat aku dari jendela, ucapku sambil menunjuk kaca. "Kamu mimpi kali," sahut Rika, meski nadanya gemetar. Anissa justru terlihat pucat. Ia menggigit bibirnya. "Aku dengar juga suara tangisan itu barusan. Tapi kukira dari kamar Mas Ardi." Kami semua terdiam. Jantungku masih berdetak liar. Besok paginya, kami bertiga sepakat untuk membereskan sedikit barang dan menginap di rumah kakak Rika di Tambun. Tapi, karena Anissa harus bekerja shift siang dan Rika sudah terlanjur janjian dengan teman, akhirnya aku ditinggal sendiri hingga sore. Siang itu aku coba melupakan kejadian semalam. Ku buka laptop, kerja remote, dan menyalakan musik pelan sebagai pengalih. Tapi saat waktu menunjukkan pukul 14.15, aku mendengar suara aneh dari dapur. Gubrak, seperti suara baskom logam terjatuh. Padahal tidak ada yang di dapur. Dengan hati-hati, aku menuju ke sana. Tapi saat ku tengok, semua tampak normal. Baskom, piring, alat dapur, tidak ada yang berpindah tempat. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Air di lantai dapur menetes dari langit-langit, padahal tidak ada bocor di sana. Ku tengadah, dan kulihat bekas telapak kaki di langit-langit. 2 pasang, telanjang, seperti seseorang berjalan di atas langit-langit. Aku mundur pelan-pelan, tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhku gemetar, rasanya seperti ditatap dari segala arah. Menjelang sore, Rika dan Anissa kembali. Wajah mereka juga tidak tenang. Kami tidak bicara banyak, hanya saling tahu. Ada yang salah di rumah ini. Malam itu kami tidur dalam satu kamar. Rika mengunci pintu dan Anissa memindahkan kasurnya ke lantai. Tidak ada yang bicara soal semalam. Tapi masing-masing dari kami tahu, kalau bisa kami tidak mau bermalam lagi di sini. Namun larut malam, Rika mengguncang tubuhku. "Mas, bangun. Anissa nggak ada di sini." Aku langsung duduk. Kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Selimut Anissa sudah tersingkap. Tidak ada tanda-tanda ia keluar. Tapi jendela terbuka. Kupanggil namanya, keras. Tidak ada jawaban, kami panik. Aku keluar kamar memeriksa ruang tamu, dapur, bahkan kamar mandi. Tapi, kosong. Lalu, aku mendengar suara Anissa menangis. Suaranya berasal dari luar rumah, dari arah gang. Aku mengintip dari celah pintu. Di ujung gang yang gelap samar-samar, aku melihat sesosok perempuan berdiri. Badannya menghadap ke arah kontrakan kami. Rambut panjangnya terurai, tubuhnya bergetar seperti sedang terisak. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar. Tapi ketika sampai di ujung gang, tidak ada siapa-siapa. Anissa juga tidak kembali malam itu. Pagi harinya kami menghubungi keluarganya. Pihak kepolisian sempat turun tangan. Tapi tidak ada yang tahu kemana Anissa pergi. CCTV gang hanya menampilkan rekaman kosong. Tidak ada siapapun keluar dari kontrakan kami malam itu. Seminggu kemudian, aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku berada di dapur kontrakan. Anissa berdiri di pojok membelakangiku, kupanggil namanya. Tapi ia tidak menoleh, lalu ia perlahan memutar tubuh, dan aku melihat wajahnya penuh luka dan darah. Matanya kosong.
Tapi mulutnya terbuka pelan-pelan dan berkata, "Aku nggak bisa pulang." Aku terbangun dengan keringat dingin. Dan malam itu juga, aku dan Rika meninggalkan kontrakan itu untuk selamanya. Sudah 3 hari kami meninggalkan kontrakan pojok itu. Aku dan Rika untuk sementara tinggal di rumah kakaknya di Tambun. Tapi malam-malamku tak pernah benar-benar tenang. Sejak Anissa hilang malam itu, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Seolah kepergiannya bukan semata-mata karena tersesat atau diculik, melainkan ditelan sesuatu. Dan mimpi itu, wajah Anissa yang berdarah, suara lirihnya yang berkata, "Aku nggak bisa pulang." Itu bukan sekadar bunga tidur. Aku yakin itu panggilan minta tolong. Malam keempat di Tambun aku keluar rumah. Udara Bekasi seperti biasa, gerah dan pengap. Tapi malam itu terasa berbeda, lebih sunyi. Langkahku berat menyusuri jalan kecil di belakang komplek. Aku tidak tahu kenapa kakiku membawaku ke sana. Tapi ada dorongan, semacam suara di kepala yang membisikkan, "Ikuti saja." Semakin jauh aku berjalan, semakin asing suasananya. Gang berubah menjadi setapak tanah. Rumah-rumah semakin jarang. Lampu jalan mulai redup, bahkan hilang sama sekali. Hingga aku tiba di sebuah lapangan kecil, dikelilingi ilalang yang hampir setinggi dada. Dan di tengah sana, ada sebuah bangunan. Bukan kontrakan, bukan rumah, tapi seperti gudang tua. Awalnya aku kira itu cuma puing atau bangunan kosong. Tapi saat aku menatap, lebih lama, bangunan itu makin besar. Sumpah, makin besar. Dari kejauhan awalnya seperti pos ronda, lalu berubah seperti kios tua. Beberapa langkah kemudian ukurannya sebanding dengan rumah kecil. Dan semakin aku mendekat, bangunan itu menjulang seperti rumah 3 lantai. Aku terdiam. Jantungku berpacu cepat. Tangan mulai berkeringat. Tapi anehnya, aku tidak bisa berhenti. Kakiku seperti bergerak sendiri. Ada sesuatu dari dalam bangunan itu yang memanggil. Lalu, dari sela pintu kayu yang setengah terbuka, muncul kedipan cahaya. Berkedip, berkedip, seperti pantulan plastik dari senter. Aku berusaha logis. Itu mungkin cuma plastik atau lampu rusak, pikirku. Tapi dalam hati aku tahu, itu bukan cahaya biasa. Langkahku terhenti 2 meter di depan pintu. Udara di sekitarku mendadak dingin. Aku mencoba menahan napas. Lalu, suara tangisan itu muncul lagi. Samar, mengambang di udara. Tangisan Anissa. Dan saat aku membuka pintu perlahan, gelap. Bau menyengat langsung menyambut. Bau besi berkarat bercampur amis. Tanganku meraba dinding dan aku menyusuri lorong yang tak masuk akal. Sempit tapi panjang. Terlalu panjang untuk ukuran bangunan yang kulihat dari luar. Di dalam lorong, ada pintu-pintu kayu tua di kiri kanan. Beberapa tertutup, beberapa terbuka, setengah, seperti menunggu seseorang untuk masuk. Lalu, salah satu pintu terbuka dengan sendirinya. Berderit pelan. Di dalamnya, gelap total. Tapi aku melihat bayangan. Seorang perempuan duduk membelakangiku. Rambut panjang, tubuh kurus. Anissa, suaraku. Nyaris tidak terdengar. Perempuan itu perlahan menoleh. Dan saat wajahnya muncul di balik rambut, itu bukan Anissa. Wajah itu penuh luka. Kulitnya terkelupas. Mulutnya koyak, membentuk senyum panjang ke pipi. Tapi matanya, mata itu hidup. Menatapku. Masih berkedip. Masih sadar. Dan dari mulut yang sobek itu keluar suara, "Kamu yang bawa dia ke sana. Sekarang gantian kamu." Tiba-tiba, ruangan gelap itu menjadi terang sesaat, seperti ada kilatan petir dari langit-langit. Dan aku melihat dinding-dinding kamar itu penuh tangan, menjulur,
Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, tangan-tangan kaku dengan kuku panjang dan kulit membiru. Mereka meraihku, aku berteriak, menendang, menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Aku terbangun, tapi aku masih di dalam ruangan itu. Tidak, bukan kamar, tapi lorong kontrakan, dinding lembab, lampu mati, suara tangisan bergema entah dari mana. Aku meraba-raba pintu, mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap pintu yang kubuka hanya membawaku kembali ke lorong yang sama. Dan setiap kali aku membuka pintu berikutnya, lorong menjadi lebih panjang. Langkahku berat, napasku memburu. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di ujung lorong. Seseorang berdiri. Rambut panjang, gaun putih, berdiri diam. Aku mundur pelan-pelan, tapi matanya terbuka lebar memandangku langsung. Tiba-tiba ia melompat, bukan berlari, tapi melayang ke arahku. Aku menjerit, dan benar-benar terbangun. Kali ini di kamar kakak Rika. Badanku basah oleh keringat. Rika di sampingku, tampak baru bangun juga. Ia memelukku erat. "Mas, kamu mimpi lagi ya?" Kamu jerit-jerit. Aku hanya mengangguk. Tapi hatiku tahu, itu bukan mimpi biasa. Besoknya, aku memutuskan bicara pada ibu yang tinggal di kampung. Ibu selalu percaya pada hal-hal gaib. Dan ketika ku ceritakan semua, suaranya langsung berubah tegang. "Mas, itu bukan kontrakan biasa. Itu tempat yang diisi. Bisa jadi kamu udah kebawa bayangannya. Harus dibersihin, harus ada yang doain." Ibu menyarankan kami ke seseorang yang bisa ngobatin di Cibitung. Seorang kakek tua yang dikenal suka menolong orang-orang yang diganggu makhluk halus. Hari itu juga, aku dan Rika pergi ke rumah si kakek. Rumahnya kecil, tapi ramai dikunjungi orang. Saat aku masuk dan duduk di depannya, ia hanya menatapku sebentar. Lalu berkata, "Kamu sudah masuk terlalu dalam. Yang kamu lihat malam itu bukan cuma bayangan. Kamu hampir ketarik. Aku hanya bisa terdiam." Rika menggenggam tanganku erat, lalu si kakek mengangkat tangan dan mulai membacakan sesuatu. Seketika, kepalaku pusing. Pandanganku berkunang-kunang. Aku seperti akan pingsan, lalu dari kejauhan, aku dengar lagi suara itu. Tangisan Anissa, tapi kali ini lebih dekat dan lebih putus asa. Tangisan itu, saat kakek di Cibitung membaca doa-doa pelan, aku merasa tubuhku seakan ditarik oleh dua kekuatan yang berlawanan. Satu menarikku kembali ke tempat aman, tempat di mana aku masih manusia. Tapi yang satunya, menarikku masuk ke lorong gelap tanpa ujung. Tangisan Anissa semakin jelas. Suaranya serak memanggil seperti dari dasar sumur. Aku tidak bisa membuka mata, tapi aku tahu, aku ada di sana lagi. Di tempat itu, tempat yang bahkan bukan milik dunia ini. Tiba-tiba, suara-suara aneh bermunculan, rintihan, bisikan, dan nama lengkapku disebut berulang kali. Dimas Yudhistira. Dimas Yudhistira. Kamu yang buka pintu itu. Tangan-tangan itu kembali muncul, menjulur dari tembok. Kali ini mereka tidak menarikku, tapi menunjuk ke satu arah. Sebuah pintu besar dari kayu hitam, dengan ukiran aneh seperti simbol-simbol kuno yang tidak aku pahami. Dari balik pintu itu, keluar kabut, dan di tengah kabut berdiri seseorang, perempuan. Aku ingin yakin itu Anissa, tapi bentuknya aneh. Kepalanya agak miring, rambutnya menggantung di satu sisi, dan kulit wajahnya seperti meleleh. "Mas," suaranya menggaung, seperti berasal dari banyak mulut. Aku gak bisa pulang. Aku ingin lari, ingin menutup pintu itu. Tapi pintu itu tidak pernah bisa ditutup. Selalu terbuka. Selalu menunggu korban berikutnya. Aku menjerit dalam batin,
Dan tiba-tiba, aku tersadar. Di lantai, rumah kakek. Nafasku terengah-engah, tubuhku basah oleh peluh. Rika berjongkok di sampingku, wajahnya penuh kekhawatiran. Kakek tua itu menatapku lelah. Tangannya gemetar saat mengusap keringatnya sendiri. "Kamu terlalu dalam," katanya lirih. "Kalau tidak segera pindah, kamu akan tertarik sepenuhnya. Kamu akan tinggal di sana, dan yang di tubuhmu sekarang, bukan kamu lagi." Kami pulang malam itu dengan tubuh yang lelah, tapi pikiran kami mulai jernih. Kontrakan itu harus ditinggalkan. Tak bisa ditawar. Rika bahkan menangis sambil membakar beberapa barang kami yang masih tersisa dari kontrakan. Ia takut kalau ada yang ikut. Malam itu, kami tidur di rumah kakaknya Rika. Tapi entah kenapa, sekitar pukul 12 malam, aku kembali terbangun. Ada suara ketukan pelan, berulang. Aku bangun, berjalan ke arah jendela. Dan di sana, ada sosok perempuan. Tapi ini bukan penampakan tiba-tiba. Ia berdiri di balik kaca jendela dapur, di luar, tepat menghadap gang. Wajahnya rusak, setengah hancur. Tapi yang lebih menyeramkan, ia hanya berdiri, menatap. Tanpa berkedip, Rika yang terbangun ikut melihat ke arahku dan seketika menjerit, "Mas itu, Anissa." Kami langsung menutup jendela, mematikan semua lampu. Tapi rasa takutnya tidak hilang. Bahkan besok paginya, kami mendapati bekas tapak kaki basah mengarah dari jendela dapur ke dalam rumah. Padahal malam itu hujan tidak turun. Kami akhirnya mencari waktu untuk mengambil barang-barang terakhir dari kontrakan pojok itu. Kali ini kami datang siang hari, ditemani oleh kakak Rika dan 2 orang tetangga sekitar. Saat membuka pintu kontrakan, udara pengap menyambut. Lantai kotor, dinding mengelupas. Seperti bukan rumah yang kami tinggali 2 minggu lalu. Di dalam kamar tidur, tempat tidur sudah kosong. Tapi ada satu benda yang membuat tubuhku gemetar. Pintu lemari terbuka sedikit. Dan dari dalamnya tergantung sehelai gaun putih. Gaun yang sangat mirip dengan yang dipakai sosok perempuan itu. Kami tidak mengambil apapun lagi. Bahkan membiarkan pintu rumah itu terbuka. Rika hanya berkata pelan, biar dia nggak marah kalau kita nutup pintunya. Sejak saat itu, hidup kami perlahan kembali normal, tapi tidak benar-benar bebas. Kadang, saat aku lewat daerah Bekasi dan melewati gang kecil atau kontrakan murah di pojokan, hatiku berdebar. Dan suatu malam saat sedang scroll media sosial, aku menemukan postingan seorang mahasiswa baru mencari kontrakan murah di daerah Bekasi. Ada satu foto yang membuatku hampir menjatuhkan ponselku. Foto sebuah kontrakan kecil, dengan jendela menghadap ke gang, dan pintu kayu yang sudah lapuk. Kontrakan kami. Komentar. Di bawah foto itu menggambarkan hal yang serupa. Murah banget tapi hawanya nggak enak. Katanya dulunya pernah ada yang hilang di situ. Malam-malam suka kedengeran suara orang nangis. Dan komentar terakhir, pintunya nggak bisa ditutup. Kalau maksa nutup, besok paginya kebuka sendiri. Aku langsung mematikan ponsel dan menggenggam tangan Rika yang sedang tidur di sampingku. Tapi jauh di dasar pikiranku, aku tahu pintu itu memang tidak pernah benar-benar tertutup. Sampai hari ini, pintu itu masih terbuka. Entah siapa yang akan menempatinya berikutnya. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, beberapa tempat memang tidak seharusnya dihuni terlalu lama. Apalagi jika yang tinggal di sana bukan cuma manusia. Banyak orang bilang saya beruntung bisa keluar hidup-hidup dari kontrakan itu. Tapi malam-malam saya belum benar-benar tenang. Kadang suara tangisan itu masih terdengar. Bukan dari luar rumah, tapi dari dalam pikiran saya sendiri.
Kalau kamu suatu hari melihat kontrakan murah di pojokan gang, dengan jendela yang menghadap jalan dan pintu kayu yang selalu terbuka, jangan masuk. Atau kalaupun masuk, jangan pernah coba-coba menutup pintunya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga malam kamu tenang dan pintu kamarmu tetap tertutup sampai pagi. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe kalau kamu suka cerita seperti ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, kalau kamu masih berani mendengarkan.